PSSI pantau pemain yang berlaga di Garuda International Cup 3. Asosiasi Pemain Profesional Indonesia meminta Liga 1 2023-2024 dihentikan sementara akibat tindakan rasisme yang dirasakan beberapa pemain PSM Makassar. Dennis Wise minta PSSI bentuk Timnas U14. 3 pemain diaspora Indonesia yang dapat sorotan media Inggris layak tampil di Piala Dunia U17 2023. PSSI pantau pemain yang berlaga di Garuda International Cup 3. Turnamen sepak bola usia muda Garuda International Cup 3 kembali digelar pada 6-9 Juli 2023 di ASIOP Training Ground, Sentul. Tahun ini tema yang diangkat adalah The Season is Coming, Let's Have Fun. Sebanyak 32 tim dari 7 negara mengikuti GIC 32.023. Bagi Indonesia, turnamen ini merupakan turnamen yang spesial karena digelar setelah penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah gelaran Piala Dunia U17 2023 oleh FIFA. Diharapkan, momen GIC 3 bisa membangkitkan semarak suasana menuju event akbar Piala Dunia U17 2023. Sementara itu, Indra Syafri berharap Garuda International Cup bisa seperti Gothia Cup. Kami berharap seperti Gothia Cup yang diikuti banyak negara karena tidak hanya dapat manfaat dari sisi teknis sepak bola, tapi juga jadi momen untuk kegiatan ekonomi UMKM, katanya. Indra Syafri mengungkapkan PSSI turut memantau pemain yang berlaga Garuda International Cup 3 dalam rangka pembentukan timnas di Piala Dunia U17 2023. Karena itu, ia berharap para pemain dapat menunjukkan kemampuan terbaik. Asosiasi Pemain Profesional Indonesia meminta Liga 1 2023-2024 dihentikan sementara akibat tindakan rasisme yang dirasakan beberapa pemain PSM Makassar. Belakangan ini memang permasalahan rasisme kepada pemain tengah menjadi sorotan. Tindakan rasisme ini terjadi pada pertandingan laga perdana Liga 1 2023-2024 yang mempertemukan Persija Jakarta melawan PSM Makassar. Sejumlah pemain PSM yakni Yakob Sayuri, Yuran Fernandes, dan Erwin Gutawa mendapat banyak komentar rasisme dari oknum supporter di media sosial. Situasi ini pun membuat API turut buka suara dan siap mengambil langkah hukum untuk supporter yang bertindak rasisme tersebut. Bahkan ketiga pemain tersebut telah setuju dengan API untuk melanjutkan tindakan rasisme ini ke ranah hukum. Selain itu, API juga menyarankan PSSI dan PT Liga Indonesia baru untuk menghentikan sementara Liga 1 2023-2024 buntut dari rasisme tersebut. Erick Thohir pun memberikan komentar, Menteri berusia 53 tahun itu menegaskan tindakan rasisme seperti ini memang tidak bisa ditoleransi. Ia menegaskan bahwa orang-orang tak bertanggung jawab ini harus segera ditindak dan diberi hukuman. Tentu saja dengan harapan mereka bisa jera dan hal-hal seperti ini tak akan terulang lagi. Dennis Wise minta PSSI bentuk Timnas U14. Dennis Wise, Direktur Teknik Garuda Select, menyarankan PSSI agar bisa menyiapkan tim sejak usia dini. Salah satunya meminta PSSI untuk membentuk Timnas Indonesia U14. Hal itu diungkapkannya saat bertemu Ketua Umum Erick Thohir, Kamis 6 Juli 2023 tadi saya sudah sarapan bersama Dennis dan Garuda Select. Intinya, kita bersepakat untuk sinkronisasi program antara Garuda Select dengan persiapan Timnas Indonesia U17. Tetapi tadi dia menyarankan adanya tim U14. Tutur Erick Thohir. Jadi, nanti usulan dari Dennis Wise mengenai tim U14. Kita diskusikan di PSSI sehingga ini jadi keputusan yang bisa jadi berkesinambungan antara U14, U17, U20, dan lain-lainnya, kata Erick. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara itu mendukung saran yang diberikan Wise tersebut. Dia setuju bahwa jika ingin memiliki timnas yang baik, perlu disiapkan sejak awal.
Sebagaimana diketahui, seleksi Garuda Select dipimpin langsung oleh Dennis Wise. Seleksi itu diikuti 132 pemain dari berbagai daerah yang berlangsung dari tanggal 5 sampai 7 Juli 2023. Tiga pemain diaspora Indonesia yang dapat sorotan media Inggris layak tampil di Piala Dunia U17 2023. Berikut 3 nama pemain diaspora Indonesia yang mendapat sorotan media asal Inggris dan layak perkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Yang pertama yaitu ada Adrian Wibowo. Pesepak bola yang masih berusia 16 tahun ini tengah menimba ilmu bersama Los Angeles Football Club Academy. Dengan usia itu, dia punya peluang untuk memperkuat timnas Indonesia U17. Yang kedua, ada Altaf Khan. Saat ini, gelandang keturunan Indonesia Amerika Serikat itu berlatih bersama Akademi Barcelona. Dengan lingkungan pembinaan pemain yang berkualitas seperti ini, Altaf jelas layak dipanggil Bima Sakti untuk seleksi skuad Piala Dunia U17 2023. Dan yang terakhir adalah Welber Jardim. Saat ini, pesepak bola yang lahir di Brasil itu usianya masih 16 tahun. Welber Jardim diketahui memiliki keturunan Indonesia-Brasil. Darah Brasil diperoleh dari ayahnya yang berasal dari sana, sedangkan ibunya disebut-sebut berasal dari Indonesia. Menarik untuk dinantikan darah negeri Samba dari pesepak bola ini bersama timnas U17. Usai nyatakan berminat membela timnas Indonesia, Jay Idzes resmi hijrah ke klub Liga Italia. Pemain keturunan Indonesia, Jay Idzes, resmi direkrut oleh tim kasta kedua Liga Italia, Venezia. Kabar tersebut dilaporkan oleh sejumlah media ternama Italia. Salah satu laporan datang dari Tutto Mercato Web. Dalam konferensi pers perkenalan sebagai pemain Venezia, pemain berdarah Indonesia tersebut angkat bicara terkait petualangan barunya di Italia. Ex-pemain Go Ahead Eagles tersebut senang dengan sambutan rekan-rekannya di sesi latihan. Dirinya mengaku punya keinginan besar untuk banyak mendapatkan menit bermain di lapangan. Jay mengaku sudah sangat familiar dengan gaya sepak bola Italia yang terkenal dengan taktik defensif. Jay Idzes sendiri sebenarnya kerap dikait-kaitkan jadi salah satu pemain yang bakal membela timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Kabar tersebut datang dari media asal Skotlandia, Aberdeen Live, yang melaporkan bila Jay Idzes akan berganti kewarganegaraan dan bakal membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Profil Lothar Matthaus, sosok inspiratif calon direktur teknik PSSI. Lothar Matthaus semakin akrab di telinga sepak bola Indonesia. Hal ini tak lepas dari rumor yang menyebut jika legenda sepak bola Jerman tersebut bakal menjabat sebagai direktur teknik PSSI. Kemunculan nama Lothar Matthaus secara spesifik memang tidak dijelaskan dengan gamblang. Hanya saja, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali sedikit membocorkan tentang pengganti Indra Syafri. Dalam sebuah kesempatan, Zainuddin Amali menyebut bahwa kalau sosok pengganti Indra Syafri itu adalah mantan pemain bola terkenal yang saat ini berusia sekitar 60 tahunan. Jika berbicara usia, Matthaus jelas masuk sebagai kandidat. Sebab pria kelahiran Erlangen itu berusia 62 tahun. Tapi benar atau tidaknya belum ada kepastian dari PSSI. Lothar Matthaus adalah sosok inspiratif di lapangan hijau. Tak hanya bagi penggemar sepak bola Jerman saja, tapi juga dunia. Matthaus juga menjadi salah satu pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa dalam sejarah sepak bola Jerman. Sebagai seorang pemain, dia dikenal serba bisa. Matthaus ditunjuk sebagai pelatih SK Rapid Wien pada September 2001, tetapi meninggalkan pekerjaan tersebut pada tahun berikutnya. Setelah meninggalkan SK Rapid Wien, Matthaus mengambil alih kendali di SK Partizan di Liga Serbia dan membawa klub meraih gelar Liga dan juga berperan penting saat membawa mereka ke Liga Champions. Pada 2003, Matthaus ditunjuk sebagai pelatih timnas Hongaria. Setelah 3 musim,
dia akhirnya angkat koper usai gagal membawa anak asuhnya tampil di Piala Dunia 2006 di Jerman. Shin Tae-yong segera siapkan skuad Piala AFF U23 2023 dan 3 striker ganas ini telah menarik perhatiannya. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, bakal segera menyiapkan skuad untuk menghadapi Piala AFF U23 2023. Terdapat beberapa nama striker yang bisa dibawa untuk memperkuat lini depan skuad Garuda Muda. Shin Tae-yong memang telah ditunjuk oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menukangi timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut bakal menukangi tim Merah Putih di Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ini merupakan keputusan baru Erick Thohir setelah sebelumnya pernah menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih timnas U23 Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun itu pun tak lama lagi akan segera membentuk skuad Garuda Muda untuk menghadapi ajang 2 tahunan tersebut. Sebelum memanggil para pemain dalam pemusatan latihan timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong sudah memantau beberapa pertandingan di Liga 1 2023-2024. Ada beberapa striker ganas yang menarik perhatian Shin Tae yang diantaranya adalah yang pertama yaitu Ramadan Sananta, HOKKYCARAKA, dan RAFAELSTRUICK. Shin Tae-yong memang menjadi salah satu pelatih yang paling mengalami kesulitan dalam mencari penyerang murni. Ini terjadi tak hanya di tim senior. Saat membentuk timnas kelompok usia, dia pun cukup mengalami kesulitan mencari striker.